Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalam turas, Islam memiliki banyak tokoh yang memiliki kisah inspiratif untuk perkembangan peradaban modern. Salah satunya adalah sang pengelana Ibnu Battuta. Pada tahun 1325 Masehi, seorang pemuda berangkat dari Tangier, Maroko untuk memulai sejumlah perjalanan yang membawanya ke beberapa bagian dunia paling jauh yang dikenal kala itu, termasuk Cina, India, Indonesia, Mali, Persia, Rusia, Syria, Tanzania, Turki, dan semua negeri Arab. Pria itu adalah Abu Abdullah bin Battuta, menempuh jarak sekitar 120.000 km. Prestasi yang tak tertandingi sebelum zaman mesin uap. Ibnu Battuta disebut sebagai musafir Islam terbesar zaman pramodern. Kisah perjalanannya yang ditulis pada akhir perjalanan pulangnya setelah hampir 30 tahun berkelana menerangkan banyak segi kehidupan dan kebudayaan abad ke-14, khususnya dunia muslim abad pertengahan. Pada awal perjalanannya, Ibnu Battuta meninggalkan Tangier untuk mengunjungi tempat-tempat suci dan menunaikan ibadah haji di Makkah, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dewasa yang mampu secara finansial dan fisik. Makkah terletak sekitar 4.800 km di sebelah timur Tangier. Seperti musafir pada umumnya, Ibnu Battuta bergabung dengan kafilah agar lebih aman sampai di tujuan. Karena ayahnya seorang hakim, Ibnu Battuta mengenyam pendidikan hakim, pendidikan terbaik di Tangier. Rekan-rekan seperjalanannya mengetahui hal ini dan menjadikannya hakim mereka untuk menyelesaikan berbagai persoalan selama perjalanan. Kafilah Ibnu Battuta itu menyusuri pesisir Afrika Utara menuju Mesir. Di sini Ibnu Battuta melihat mercusuar yang tersohor di Alexandria, sebuah keajaiban dunia kuno yang kala itu sudah runtuh sebagian. Kairo, katanya, adalah kota dengan bangunan yang tak terhingga banyaknya, yang kecantikan dan kesemarakannya tiada duanya, tempat pertemuan bagi yang datang dan yang pergi, perhentian bagi yang lemah dan yang kuat, yang lautan manusianya bagaikan ombak. Ia sangat mengagumi kapal, taman, pasar, bangunan, keagamaan, dan tradisi di kota yang besar ini. Sesuai kebiasaannya, di Mesir ia mencari dan mendapatkan sokongan dari alim ulama, cendekiawan, dan orang-orang berpengaruh lainnya. Dari kota Kairo, ia mendaki menyusuri sungai Nil ke Mesir Hulu, menikmati keramah tamahan dari para ulama, biara, pondokan, serta madrasah di sepanjang perjalanannya, yang kala itu lazim di kota-kota muslim. Tujuannya ialah melintasi padang pasir ke Laut Merah, berlayar ke bagian barat tanah Arab, ke Madinah, tempat berdirinya Masjid Nabawi, lalu ke Makkah. Tetapi perang merintangi perjalanannya sehingga ia kembali ke Kairo. Karena masih bertekad untuk mencapai Madinah dan Makkah, Ibnu Battuta pergi ke utara, ke Gaza, lalu ke Hebron, kemudian ke tempat yang konon merupakan lokasi makam Abraham, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, lokasi tempat suci Kubah Sakhrah, ia mampir di Bethlehem, di mana ia memperhatikan orang-orang Nasrani memuja tempat kelahiran Yesus. Ibnu Battuta lantas pergi ke utara, ke Damaskus, tempat ia berguru kepada para cendekiawan muslim dan memperoleh ijazah sebagai ustadz yang sahih. Masjid Umayyah di kota itu katanya adalah yang termegah di dunia. Pasar-pasar setempat menjual perhiasan, kain, alat tulis, buku, dan barang pecah belah. Di Damaskus, Ibnu Battuta bergabung dengan jamaah lain yang akan ke Makkah. Dalam perjalanan, rombongannya berkemah di sebuah mata air, di mana kuli angkut air menggunakan kulit kerbau sebagai wadah air yang besar. Dari wadah itu, para musafir memberi minum unta dan mengisi tempat minum mereka sebelum melintasi padang pasir. Akhirnya,
ia tiba di Makkah. Inilah yang pertama dari 7 kali umrohnya ke sana. Kebanyakan jamaah pulang setelah menunaikan ibadah mereka. Tidak demikian dengan Ibnu Battutah. Ia pergi ke Baghdad sekedar untuk berpetualang. Ketika di Baghdad, ibu kota Islam kala itu, Ibnu Battutah terkesan dengan pemandian-pemandian umum. Di tiap pemandian itu ada banyak kamar mandi pribadi, katanya, yang masing-masing memiliki tempat wudhu di pojok dengan 2 keran untuk air panas dan dingin. Berkat jasa seorang jenderal yang baik, Ibnu Battutah muda bisa menemui Sultan Abu Sa'id. Ibnu Battutah lantas dihadiahi berbagai pemberian berharga, seekor kuda, jubah kerajaan, dan surat pengantar kepada gubernur Baghdad agar ia diberi unta-unta dan perbekalan. Kemudian setelah dari Baghdad, Ibnu Battutah lalu berlayar ke pelabuhan-pelabuhan Afrika Timur, yaitu Mombasa dan Zanzibar, sebelum pergi ke tanah Arab dan ke Teluk Persia. Ia belakangan mengisahkan tentang penduduk, kebiasaan, dan hal-hal yang ia lihat selama perjalanan. Keramah tamahan kepada para saudagar di Somalia, kebiasaan menginang dan perkebunan kelapa di Yaman, serta penyelaman mutiara di Teluk Persia. Ia lalu mengambil rute memutar yang tidak lazim ke India, melewati Mesir, Syria, Turki, menyeberangi Laut Hitam, mengitari sebelah utara Laut Kaspia, lalu ke selatan, ke daerah yang kini dikenal sebagai Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, dan Pakistan. Dan di India, Ibnu Battutah bertugas sebagai hakim untuk Sultan Delhi selama 8 tahun. Karena tahu Ibnu Battutah sangat suka mengembara, sang sultan mengutusnya sebagai duta besar ke Tongon Timur, Kaisar Cina dari Mongol. Setibanya di sana, ia harus menyerahkan hadiah persahabatan yang terdiri dari 100 ekor kuda ras murni, 100 budak kulit putih, 100 gadis penari penyanyi Hindu, 1.200 potong kain berbagai jenis, tempat lilin dan baskom dari emas dan perak, jubah brokat, topi, tabung panah, pedang, sarung tangan bersulam mutiara, dan 15 orang kasim. Di pelabuhan Kalikut, di India bagian selatan, Ibnu Battutah melihat kapal-kapal dagang atau yang disebut jung, yang akan ia tumpangi menuju Cina. Jung memiliki hingga 12 layar dari anyaman bambu dan awaknya sampai 1.000 orang, 600 pelaut ditambah 400 prajurit. Keluarga para pelaut hingga prajurit tinggal di atas kapal, di mana mereka menanam tanaman obat, sayur-sayuran, dan jahe dalam tong-tong kayu, kata Ibnu Battutah. Karena kapal karam, Ibnu Battutah tidak bisa memenuhi misi diplomatiknya ke Cina. Sebaliknya, ia bekerja untuk seorang penguasa muslim di Maladewa, dan dialah orang pertama yang menjabarkan kebiasaan setempat kepada dunia luar. Akhirnya, ia sampai juga di Cina. Namun di sana, selain menyaksikan berbagai hal yang baik baginya, ia juga melihat hal-hal yang menyinggung keyakinan agamanya. Catatannya yang sedikit tentang Cina membuat beberapa orang ragu bahwa ia pernah bepergian sampai ke pelosok-pelosok Cina sebagaimana yang ia akui. Barangkali ia hanya mencapai pelabuhan-pelabuhan di Cina bagian selatan. Setelah perjalanan itu, ia kembali ke Damaskus. Namun Ibnu Battutah mendengar bahwa putranya yang ia tinggalkan sekitar 20 tahun sebelumnya telah 12 tahun meninggal, dan bahwa ayahnya di Tanggir telah 15 tahun wafat. Kala itu tahun 1348 Masehi, dan penyakit sampar hitam menelan banyak korban di Timur Tengah. Ibnu Battutah melaporkan bahwa di Kairo 21.000 orang meninggal setiap hari. Setahun kemudian, musafir yang berusia 45 tahun ini tiba di Maroko, dan ternyata ibunya telah meninggal akibat penyakit sampar itu hanya beberapa bulan sebelumnya. Ketika ia pergi, usianya 21 tahun. Apakah penggembaraan selama 24 tahun memuaskan hasrat petualangannya? Rupanya tidak, karena ia segera berangkat menuju Spanyol.
3 tahun kemudian ia melakukan perjalanan terakhirnya ke Sungai Niger dan Timbuktu, sebuah kota di negeri Afrika yang sekarang dikenal sebagai Mali. Setelah mengetahui pengembaraan Ibnu Battuta, Sultan Fez di Maroko menitahkannya untuk menyiapkan tulisan demi kepentingan istana dan memberinya seorang juru tulis, yaitu Ibnu Juzai. Karya yang dirampungkan ini tidak disebarluaskan dalam bahasa Arab, dan penerjemahannya ke dalam bahasa-bahasa Barat baru dimulai setelah ditemukannya naskah ini oleh para sarjana Eropa pada abad ke-19. Ibnu Juzai menuliskan kisah tersebut dalam bentuk ikhtisar berdasarkan penuturan sang musafir Ibnu Battuta. Tetapi si penulis tampaknya membuat beberapa penyesuaian dalam narasinya. Walau begitu, karya ini menyajikan pemahaman unik tentang kehidupan, perniagaan, kebiasaan, agama, dan politik di berbagai negeri yang dikunjungi Ibnu Battuta, khususnya dunia Islam abad pertengahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.